Shalom, selamat pagi Bapak dan Ibu yang dikasihi Tuhan. Bertemu lagi dalam Hikmat Pagi Selasa 9 Juni 2026. Sebelum kita memulai aktivitas di hari ini, mari kita naikkan syukur kepada Tuhan karena anugerah-Nya yang begitu besar dalam kehidupan kita sehingga kita dapat menikmati kesempatan yang baru setiap saat. Marilah kita berdoa. Bapa, terima kasih buat pagi hari ini, buat kesempatan dan harapan baru. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, kiranya firman-Mu menjadi pembimbing setiap langkah dan arah kami menuju pada jalan kebenaran-Mu. Kami serahkan hidup kami sepenuhnya, di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, kami selalu berdoa, mengucap syukur dan memohon ampun. Amin. Hikmat pagi hari ini akan disampaikan oleh Pendeta Angga Prasetya dengan tema Serahkanlah Kekhawatiranmu. Ayat bacaan kita hari ini diambil dari Mazmur 55 ayatnya yang ke-23 yang berbunyi demikian. Serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Dia tidak membiarkan orang benar goyah. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari pemirsa Hikmat Pagi. Masih dengan latar belakang kawasan Curug Kembar Karangsalam atau Curug Kembar Baturaden. Terletak di Desa Karangsalam, Kecamatan Baturaden, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Curug ini terletak di lereng Gunung Slamet, dekat dengan kota Purwokerto. Masih sangat alami, masih sangat bersih, dan ketika kita menikmati alam ciptaan Tuhan, berkunjung ke tempat-tempat wisata alam, jagalah kebersihan, agar keindahan alam ciptaan Tuhan ini tetap lestari, dan dapat dinikmati oleh generasi selanjutnya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Heidi Baker dan suaminya Roland mendirikan sebuah pelayanan bernama Iris Global di Mozambik, Afrika. Mozambik merupakan salah satu negara termiskin di dunia yang saat itu baru pulih dari perang saudara. Heidi dan Roland mengambil alih sebuah panti asuhan yang terlantar di wilayah Pemba. Suatu hari, kekhawatiran yang sangat mencekam melanda mereka. Terjadi krisis pangan yang hebat, dan mereka harus bertanggung jawab lebih dari 300 anak yatim piatu. Namun persediaan makanan yang tersisa di dapur hanya cukup untuk satu panci kecil sup encer, serta sedikit nasi yang dibawa oleh teman misionaris mereka. Secara logika, jika makanan itu dibagi rata, masing-masing anak hanya akan mendapat 1 sendok teh, dan mereka akan tetap kelaparan. Tekanan mental dan kekhawatiran karena melihat tatapan mata ratusan anak-anak yang kelaparan, membuat Heidi dan Roland mempunyai beban yang sangat berat. Di saat krisis tersebut, Heidi teringat janji Tuhan. Ia berlutut di depan panci kecil itu, meletakkan tangannya atas makanan yang sangat sedikit itu, dan mulai berdoa serta berkata-kata dengan jujur kepada Tuhan. Ia tidak meminta makanan itu berlipat ganda secara magis di depan matanya. Ia hanya mengucap syukur atas apa yang ada dan mempercayai karakter Tuhan sebagai Tuhan yang memelihara. Kemudian Heidi mulai menyendok sup dan nasi itu ke dalam mangkuk anak-anak. Anak pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Sungguh ajaib, malam itu seluruh anak berjumlah kurang lebih 300 anak makan hingga kenyang, serta masih ada sedikit di dalam panci kecil tersebut. Kisah ini bukan cerita fiksi abad pertengahan, melainkan kesaksian nyata yang disaksikan oleh banyak sukarelawan internasional yang ada di sana. Pengalaman indah dan menakjubkan bersama Tuhan juga dirasakan oleh Daud. Oleh karena itu, Daud selalu percaya dan bergantung erat kepada Tuhan.
Ia mengajarkan agar umat berani menyerahkan segala kekhawatirannya kepada Tuhan. Serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Dia tidak membiarkan orang benar goyah. Pemeliharaan Tuhan masih berlangsung sampai saat ini, bahkan selama-lamanya. Orang Kristen harus belajar untuk melepas kekhawatirannya sebelum jalan keluar itu terlihat secara fisik. Percayalah, Tuhan sanggup menolong saudara. Serahkan panci kecilmu kepada Tuhan, dan Tuhan akan memeliharamu. Tuhan akan mencukupkan kehidupanmu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, dalam kehidupan sehari-hari seringkali kekhawatiran melanda kehidupan kami, menguasai kehidupan kami sehingga kami tidak mampu untuk melihat bahwa ada Allah yang begitu besar yang mengatasi segala kekhawatiran kami. Kami mengucap syukur pagi ini firman-Mu boleh mengingatkan kami bahwa kami memiliki Allah yang hidup, Allah yang memelihara kami, Allah yang mencukupkan kebutuhan hidup kami. Kami tidak perlu khawatir, kami tidak perlu takut, kami tidak perlu cemas. Tugas kami hanya berusaha, bekerja, dan berserah kepada Tuhan, maka Engkau akan mencukupkan kehidupan kami. Mampukan kami untuk boleh mensyukuri apapun yang Tuhan berikan kepada kami, karena kami yakin itu alat di tangan Tuhan untuk membawa kebaikan dan kecukupan bagi kami. Jikalau sebentar lagi kami akan mulai karya kami, pekerjaan kami, Tuhan berkati setiap langkah kaki kami, kerja tangan kami, apa yang dipikirkan oleh pikiran kami, sehingga semuanya selaras dengan kehendak-Mu dan kehidupan kami berkenan di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, tidak banyak gereja-gereja di Indonesia yang memiliki alat musik organ pipa. Salah satunya yang memiliki alat musik organ pipa di kota Semarang adalah GKI Karangsaru. Dan GKI Karangsaru beberapa waktu yang lalu mengadakan kolaborasi permainan organ pipa dengan GPIB Jemaat Paulus Jakarta yang juga memiliki organ pipa. Organ pipa di GPIB Paulus Jakarta memiliki keunikan karena memiliki pipa-pipa yang terdiri dari pipa yang terbuat dari logam dan juga dari kayu. Sedangkan organ pipa GKI Karangsaru, pipa-pipanya terbuat dari kayu dan bambu. Tentunya kolaborasi ini merupakan kolaborasi yang unik. Dan Bapak Ibu saudara sekalian dapat menyaksikan tayangan kolaborasi ini di dalam tayangan YouTube Warta Karangsaru, program Nawasabda edisi kenaikan Tuhan Yesus ke surga, dengan scan QR Code yang ada di samping ini. Dan ketika Bapak Ibu scan QR Code ini akan tersambung ke kanal YouTube Warta Karangsaru. Selamat menyaksikan, selamat memuji Tuhan.